Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji, alhamdulillah senang sekali kita kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan kita masih akan membersamai Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala yang alhamdulillah sudah bersama kita di studio, sama-sama mendengarkan atau melanjutkan pembahasan terkait biografi atau perjalanan hidup sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kita memang sepertinya nggak akan bosan mendengarkan, mungkin juga di luar sana para pemirsa juga para pendengar radio stream dan mengaji juga udah sering mendengarkan kisah tentang sahabat yang mulia ini. Tapi memang kita kayaknya nggak pernah bosan ya Ustaz, kalau udah bicarain tentang sahabat, karena perjalanan hidup mereka tentunya banyak sekali yang bisa kita ambil faedah-faedahnya. Terlebih di zaman kita ini, kaula muda kita seperti kehilangan sosok yang harus diidolakan atau yang menjadi panutan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan sosok inilah yang masih kita akan lanjutkan bahas dengan Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Silakan Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah dan para pendengar radio streaming Medan Mengaji, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Kali ini kita masih melanjutkan biografi sahabat Rasulullah SAW, dan beliau merupakan sahabat yang paling mulia di antara sahabat-sahabat yang ada, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Dan sampai pembahasan kita pada kondisi di mana kaum muslimin telah menyadari akan kematian Rasulullah SAW. Tatkala nasihat disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, barulah mereka sadar benarlah Rasulullah SAW meninggal dunia. Ayat-ayat yang sebelumnya padahal mereka sudah mendengarkannya, tapi tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, seolah-olah ayat itu tidak lagi mereka dengar, sampai diingatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya Nabi kita SAW sudah benar-benar meninggal dunia. Nah, apa yang terjadi tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia? Suatu keadaan di mana kaum muslimin pada saat itu dalam kondisi yang memprihatinkan, atau dalam kondisi yang suasananya genting, dan sehingga sikap yang harus mereka lakukan kala itu tidak langsung segera melaksanakan fardu kifayah Rasulullah SAW. Nah, biasanya nih mereka itu melaksanakan fardu kifayah untuk para sahabat, yang kala itu juga Nabi SAW ikut serta. Nah, masalahnya kali ini adalah mereka hendak melaksanakan fardu kifayah untuk Rasulullah SAW. Makanya berakhirnya selesainya pemakaman Rasulullah SAW itu di malam Rabu. Hari Senin meninggal dunia, kemudian di malam Rabu baru selesai. Padahal Nabi kita SAW memerintahkan kepada kita untuk apa? Asri umbil jenazah, segerakan penyelenggaraan jenazah. Tapi jasad Nabi kita SAW baru selesai dikuburkan itu di malam Rabunya. Apa sebab? Sebabnya para sahabat tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jenazah Rasulullah SAW. Apakah pakaiannya harus dibuka, lalu bagaimana memandikannya, dan seterusnya. Kemudian dimakamkan di mana? Nah, di sisi lain ada kelompok dari para sahabat, di antaranya orang-orang Ansor yang sudah berkumpul di Thaqifah Bani Sa'idah, ya di serambinya ya Bani Sa'ad ini. Mereka berkumpul untuk menetapkan siapa pengganti Rasulullah SAW. Nah, dalam kondisi seperti itu, Abu Bakar kemudian didampingi oleh Umar bin Khattab, kemudian Abu Ubaidah Ibn Jarrah mendatangi mereka, karena mereka sudah berkumpul nih untuk menetapkan siapa yang menjadi pimpinan pada saat itu. Nah, masing-masing mengajukan argumentasi mereka lah, pendapat mereka masing-masing.
Siapakah yang berhak menjadi pemimpin? Nah, mereka menyebutkan bahwasanya dari kalangan kami pemimpin dan dari kalangan kalian pemimpin. Maka yang seperti ini tidak sehat ketika ada dua kepemimpinan. Sehingga pada akhirnya Abu Bakar pun beliau menyampaikan di hadapan orang-orang agar mereka itu memilih dua di antara sahabat yang dibawa oleh Abu Bakar Siddiq. Lihat, Abu Bakar itu tidak menginginkan yang namanya kepemimpinan. Bahkan beliau menunjuk kepada kaum muslimin yang hadir pada saat itu untuk memilih, kalau tidak Umar bin Khattab, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun ketika di sana disebutkan bahwasanya yang menjadi pemimpin itu adalah dari kalangan Quraisy. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi kita SAW, dan orang-orang muhajirin itu adalah orang-orang Quraisy. Abu Bakar itu Quraisy, kemudian Umar itu Quraisy. Nah, yang berhak menjadi pemimpin adalah orang-orang Quraisy. Sementara para sahabat dari Ansor ini yang menjadi menteri-menterinya. Sehingga Umar bin Khattab pada saat itu langsung membaiat Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifatul Rasul, pengganti Rasulullah SAW, dan ternyata diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Karena pernah ada suatu ungkapan dari Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, lebih baik aku didahului didahului kemudian leherku ditebas oleh seseorang daripada aku harus memimpin yang di tengah-tengah itu ada seorang yang lebih baik, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para sahabat pada dasarnya ini menolak satu dengan yang lainnya menjadi pemimpin. Bahkan Abu Bakar sendiri beliau menolak menjadi seorang pemimpin, sampai pada akhirnya Umar bin Khattab membaiat Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi khalifah, dan ini pun diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Maka sempurnalah pembaiatan Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, Khalifatul Rasul, pemimpin bagi mereka setelah Rasulullah SAW meninggal dunia. Nah, setelah ini selesai, setelah satu urusan rampung, kaum muslimin sudah membaiat Abu Bakar As-Siddiq, kemudian ketika kembali ke Madinah, kemudian dilakukan pembaiatan oleh kaum muslimin yang lainnya, barulah proses penyelenggaraan jenazah Rasulullah SAW itu dilakukan. Dari memandikannya, bagaimana cara memandikannya, apakah ini pakaiannya ditanggalkan atau tidak, kemudian dikafani, kemudian dikuburkan, sampai pada akhirnya jenazah Rasulullah SAW ini disolatkan di kamar, bergantian 10 orang masuk, sampai pada akhirnya menjelang pagi, sampai pada akhirnya menjelang pagi barulah proses fardu kifayah dan penguburan Nabi SAW selesai dilaksanakan. Nah, ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah Rasulullah SAW, pengganti Rasulullah SAW, maka di hadapan Abu Bakar As-Siddiq ini banyak PR-nya. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang harus dituntaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, namun ketika beliau menjadi seorang khalifah, ketawaduan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala ini masih ada. Tawaduknya, kemudian waroknya, kesederhanaannya itu masih ada. Masih tetap walaupun beliau menjadi seorang khalifah. Nah, dan semestinya yang seperti inilah yang menjadi contoh bagi kita. Dan itu tidak akan berubah, tidak akan merubah kondisi seseorang walaupun dia diberikan kepemimpinan. Dan itu terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq. Biasa dia menolong seorang nenek-nenek tua di pinggir Madinah, dan nenek tua ini dalam kondisi buta. Nah, dan suatu ketika Umar bin Khattab pun membantu nenek tua ini. Ternyata sudah ada orang sebelum Umar bin Khattab yang membantunya, sampai dia pengen tahu siapa rupanya laki-laki yang membantu nenek tua ini. Sampai pada akhirnya Umar bin Khattab meneliti, melihat, memata-matai siapa sebenarnya laki-laki yang telah membantu nenek tua ini. Dan ternyata setelah dia menyelidiki, yang membantu nenek tua itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang memang dia biasa membantu nenek tua itu sebelum dia diangkat menjadi khalifah, dan tatkala diangkat menjadi khalifah juga demikian. Tidak gengsi dan tidak menurunkan harga dirinya sebagai seorang khalifah. Dan biasanya juga dia memerah susu, bagi seorang yang
seorang janda yang dia miskin dan dia dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian tatkala dia tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi khalifah, dia pun merasa malu kalau seandainya meminta tolong kepada Abu Bakar untuk memerahkan susu untuknya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq tetap melakukan sebagaimana yang dilakukan sebelum beliau menjadi khalifah. Nah, ini kebiasaan-kebiasaan yang memang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian sifat waroknya, yang ini menjadi pelajaran juga bagi seorang pemimpin. Bagaimana sifat waroknya Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar As-Siddiq, beliau memiliki seorang pembantu, beliau memiliki seorang budak. Yang biasa dari budak ini ada penghasilan untuk Abu Bakar As-Siddiq yang sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq, dan itulah yang dikonsumsi. Nah, biasanya nih Abu Bakar As-Siddiq ketika mengkonsumsi sesuatu, memakan sesuatu, beliau bertanya terlebih dahulu, dari mana asalnya, dari mana didapatkannya. Nah, kala itu karena kondisi beliau yang lapar, sehingga beliau tidak bertanya kepada pembantunya dari mana dia mendapatkan makanan tersebut. Sampai pada akhirnya pembantunya ini heran nih, tidak seperti biasa. Biasanya ditanya dulu oleh pembantunya, ya kepada pembantunya, ya dari mana didapatkannya. Setelah Abu Bakar makan, maka pembantunya mengatakan, wahai tuanku, ya biasanya engkau bertanya terlebih dahulu dari mana makanan ini didapat. Kenapa ini tidak engkau tanya? Maka Abu Bakar mengatakan, rasa laparkulah yang menghalangi itu semua. Nah, kemudian pada akhirnya Abu Bakar mengatakan, dari mana engkau dapatkan makanan ini? Kemudian si budak ini, pembantu ini mengatakan, sungguh di masa jahiliyah aku belagak menjadi seorang dukun, yang suatu kaum itu meminta kepadaku, ya untuk apa? Untuk meruqyah. Ruqyah di sini artinya jampi-jampi, mantra-mantra. Dan ternyata apa yang aku lakukan itu bermanfaat bagi mereka. Ya, ada hasilnya. Dan mereka menjanjikan kepadaku untuk memberikan hadiah. Nah, kemarin, ya atau tadi, aku melewati tempat mereka dan mereka tengah mengadakan acara, lalu mereka menunaikan janji mereka. Dan makanan yang engkau makan itulah dari penghasilan itu. Kemudian Abu Bakar sontak memuntahkan makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Dia masukkan jarinya, nggak keluar juga. Ya, makanan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Sampai pada akhirnya dia mendengar ada orang mengatakan kalau ingin memuntahkan yang ada di dalam, hendaknya minum dengan air yang banyak. Maka minumlah Abu Bakar As-Siddiq dengan air yang banyak, dan pada akhirnya keluarlah makanan yang dimakan itu. Lalu orang-orang mengatakan, iya, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifatul Rasul, ya sampai sebegitunya engkau melakukannya gara-gara hanya sebatas sesuap makan saja. Maka Abu Bakar mengatakan, kalaupun aku mengeluarkannya dan aku harus mengeluarkan nyawaku, maka aku akan lakukan. Nah, ini menunjukkan apa? Seorang pemimpin dia menjaga ternyata dari mana dia dapatkan makanan itu sampai dia masuk ke dalam perutnya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka layak baginya. Dan Abu Bakar tidak menginginkan di dalam perutnya itu ada makanan yang haram. Yang awalnya dia tidak mengetahui, setelah dia tahu ternyata makanan itu haram, dia berusaha untuk memuntahkannya dan membersihkan perutnya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kepemimpinan Abu Bakar itu tidak merubah karakter yang memang ini merupakan karakter mulianya. Tetap dia tawadu, rendah hati, kemudian wara, menjaga sesuatu yang masuk ke dalam perutnya, sampai-sampai dia harus melakukan yang demikian. Nah, ini sebagai pembuka dari sahabat kita, sahabat Rasulullah SAW yang tengah kita bicarakan hari ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ketika beliau diangkat menjadi khalifah, ya khalifatul Rasul, khalifah yang pertama, ya pengganti Rasulullah SAW, kehidupannya normal seperti biasa, hanya saja beliau tidak berdagang lagi, beliau tidak bekerja lagi, dan Umar bin Khattab menetapkan dari Baitul Mal diberikan gaji untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Nah, itu yang beliau terima dan itu yang beliau lakukan. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz untuk faedah di segmen awal ini. Dan kita buka untuk sesi tanya jawab di segmen awal ini. Bagi para pemirsa Rosyad TV, juga para pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini, bisa di line interaktif kita di 0822 88886630
atau bisa melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Baik, menunggu mungkin seperti biasa Ustadz di segmen awal dari kita dulu di studio. Tadi ada cerita tentang baiat atau pengangkatan pemimpin berarti nih Ustadz. Nah, Pengangkatan pemimpin di zaman Nabi Muhammad SAW setelah meninggal beliau SAW. Metode atau cara atau teknis dari pemutusan atau penetapan pengangkatan pemimpin di dalam Islam ini apa memang sudah ada baku ditetapkan dalam syariat, atau ini bisa disebut formulasi yang baru yang ditetapkan oleh orang-orang setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu para sahabat? nah, kalau konsep yang kita lihat dari sejarah para sahabat Nabi, khususnya di awal-awal kepemimpinan mereka, yang harus kita fahami hadis Nabi SAW, di mana Nabi SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu alaiha bin nawajid. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk, dan hendaknya kalian menggigitnya dengan gigi geraham. Ini selain sunnah Nabi SAW yang wajib kita ikuti, maka yang selanjutnya yang wajib kita ikuti sunnahnya Abu Bakar, kemudian sunnahnya Umar Al-Khattab, kemudian sunnahnya Uthman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, bagaimana pengangkatan Abu Bakar? Ternyata pengangkatan Abu Bakar ini dilakukan dengan cara musyawarah. Ya, dengan cara musyawarah. Pengangkatan Abu Bakar ini dilakukan dengan cara musyawarah. Nah, musyawarah ini dilakukan oleh para sahabat Nabi dengan melihat tanda-tanda yang memang sudah ada indikasi bahwasanya Abu Bakar ini menjadi khalifah. Ya. Salah satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq ini merupakan orang yang paling terbaik di antara para sahabat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang berhijrah bersama dengan Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Nabi tidak pernah menunjuk menjadi seorang imam pengganti Rasulullah kecuali Abu Bakar. Sampai-sampai ketika Abu Bakar tidak ada lalu digantikan dengan yang lain, yaitu Umar bin Khattab, Rasulullah marah. Ya, Rasulullah SAW marah sampai dicari Abu Bakar, sehingga ketika datang Abu Bakar, beliau yang menjadi imam. Seperti itu dia. Ini sudah ada indikasi, dan itu mereka sudah nampak sinyal-sinyalnya. Nah, sehingga mereka bermusyawarah. Di samping Nabi SAW pernah mengatakan bahwasanya pemimpin itu dari Quraisy. Keutamaan orang-orang Quraisy diantaranya menjadi pemimpin, kan seperti itu dia. Sehingga pengangkatan Abu Bakar itu dengan cara musyawarah. Memang tidak ada di dalam Al-Quran. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Tidak ada memang di dalam Al-Quran, tidak ada di dalam sunnah Nabi SAW. Tapi kaum muslimin itu tidak pernah bersepakat untuk melakukan apa? Suatu kemaksiatan. Dan ini harus dicatat bahwasanya mereka tidak akan pernah bersepakat untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang dipandang baik, ini kita nukilkan perkataan Ibnu Mas'ud, apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin yang dimaksud di sini adalah para sahabat. Jadi apa yang dipandang baik oleh mereka dengan musyawarah lalu diangkatnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah, maka ini merupakan suatu ketetapan di dalam Islam. Yang kita kembalikan kepada hadis Nabi, kita wajib mengikuti sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Nah, dan nanti akan kita bahas bagaimana pengangkatan Umar bin Khattab. Nah, ternyata pengangkatan Umar bin Khattab itu dengan apa? Wasiat. Abu Bakar ketika beliau sakit, beliau menuliskan wasiat. Ya, sampai rampung wasiat itu ditulis oleh Utsman bin Affan. Pada saat beliau meninggal dunia, maka dibacakanlah wasiat Abu Bakar As-Siddiq, yang menjadi khalifah setelah Abu Bakar adalah Umar bin Khattab. Nah, seperti itu dia. Jadi pengangkatan itu dengan cara musyawarah, kemudian dengan cara wasiat. Ya, dengan cara wasiat. Kemudian pada saat pengangkatan Utsman, begitu juga dengan Ali bin Abi Thalib. Ini dengan cara apa? Mengumpulkan ahlul ahli wal aqdi, yang orang-orang yang punya kompeten di dalam bermusyawarah. Ternyata di antara mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Ya, orang-orang yang dijamin masuk surga. Jadi
perlunya musyawarah. Ya, perlunya musyawarah ternyata di dalam Islam, di dalam mengangkat seorang pemimpin itu dengan musyawarah. Dan musyawarah itu hanya orang-orang yang memang kompeten di dalam bidangnya dan orang yang paling alim di antara mereka, dan ternyata mereka adalah al-mubasysyiruna bil jannah, yang diberikan kabar gembira masuk surga. Mereka inilah yang bermusyawarah menetapkan siapa yang menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar Al-Khattab. Ya, karena tidak ada wasiat. Tidak ada wasiat dari Umar kepada khalifah selanjutnya, siapa penggantinya, maka dibutuhkan yang namanya musyawarah. Dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat sepeninggalan Umar bin Khattab, di mana mereka bermusyawarah. Nah, jadi inilah rentetan bagaimana pengangkatan pemimpin di masa para sahabat Nabi SAW. Nah, demikian. Baik, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Dan Jazakallah. jika kita kembali, maksudnya kita terapkan atau kita lihat di zaman kita ya, Ustaz. Maksudnya metode pemilihan kan udah nggak seperti itu lagi ya, Ustaz. Nah. Lebih ke memilih, bukan dipilih oleh orang-orang yang kompeten saja atau perwakilan dari masyarakat gitu ya, Ustaz. Tapi ini udah semua masyarakat ikut memilih. Siapapun dia bisa memilih, yang penting ada identitas gitu ya, Ustaz. Ada kartu identitas. Baik, dan sudah capai umur lah tentunya. Nah, ini kan kalau misalnya ditarik ke pandangan Islam, apakah ini dibenarkan gitu kan? Pemilihan, metode pemilihan seperti ini. Yang kedua, jika ini tidak benar, apakah pemimpin yang dilahirkan dari metode pemilihan yang salah, apakah itu dia jadi pemimpin yang sah dan hukumnya sama seperti pemimpin yang diangkat dengan atau ditetapkan dengan cara yang sah atau yang dibenarkan dalam Islam? Nah, kalau kita ambil benang merahnya dengan apa yang terjadi di zaman Nabi SAW dan setelahnya, kan setelah tidak ada lagi ahlil wal aqdi itu, yaitu pengangkatannya dengan apa? Wasiat kepada pemimpin selanjutnya. Dan mulailah kepemimpinan itu kembali kepada apa? Kembali kepada kekeluargaan. Dan itu mulai dari masa Muawiyah bin Abi Sufyan, kan seperti itu. Setelah Hasan bin Ali menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, maka mulailah di saat itu kepemimpinan langsung ditunjuk oleh khalifah sebelumnya, sebelum dia meninggal dunia. Siapa yang menggantikannya, kan seperti itu dia. Wasiat oleh khalifah yang akan meninggal dunia. Nah, bagaimana dengan kepemimpinan sekarang yang notabene-nya semua boleh memilih? Apakah ini sesuai dengan syariat Islam? Kalau ditanya apakah ini sesuai dengan syariat Islam, jawabannya tidak. Karena kalau kembali kepada masa lalu, yang memilih, yang bermusyawarah itu adalah orang-orang yang punya ilmu. Ya, orang-orang yang punya keahlian di dalamnya, terutama di dalam agama, kan seperti itu. Nah, sementara semua dalam kesempatan ini boleh memilih. Ya, jelas ini bukan datang dari Islam. Namun demikian pun, kalaupun ini bukan datang dari Islam, namun menghasilkan suatu ketetapan bahwasanya adalah pemimpin dari yang sudah dilakukan sekarang, apakah kepemimpinannya sah? Ya, kepemimpinan sah. Dan kita wajib mengikuti dan taat kepada pemimpin yang ditunjuk ketika dengan proses seperti ini dia diangkat. Ya, yang ini sudah ma'ruf sekarang, kan seperti itu dia. Nah, kepemimpinannya sah. Nah, seperti itu dia. Walaupun ini tidak sesuai dengan apa yang dibawa oleh para sahabat terdahulu. Bahkan Nabi kita SAW mengatakan, yang kita diperintahkan untuk apa? Taat, dengar dan taat kepada pemimpin, walaupun yang memimpin itu adalah seorang budak Habasyah. Nah, seorang budak itu mustahil jadi pemimpin. Kalaupun dia jadi pemimpin, pasti cara untuk mendapatkan kepemimpinan itu cara yang tidak benar. Bagaimana dia berkuasa, walaupun cara mendapatkannya itu dengan pedang nih, kudeta. Ya, dengan kudeta. Nah, sampai pada akhirnya ya kekuasaan yang resmi itu lengser, digantikan oleh orang yang berusaha untuk mendapatkannya dengan cara paksa. Kalaupun pada akhirnya muncul pemimpin seperti itu, apa kata Nabi SAW? Dengar dan taat. Meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak Habasyah. Ya, seperti itu dia. Apalagi yang demikian, yang sekarang ini kan seperti itu dia. Yang semua orang memahaminya dan ini yang dilakukan sekarang. Nah, walaupun kita katakan cara yang seperti ini memang bukan dari Islam, cuma kalau hasilnya ya tetap dijadikan pemimpin dan itu sah. Dan kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Kita taat, kita dengar dan kita taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf.
Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik Ustaz, dan kembali kita berikan kesempatan ke pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung di podcast spesial Kaula Muda kali ini. Silahkan bisa di line interaktif kita di 0822 88 6230 6630. Baik, dan bisa juga melalui pesan WhatsApp atau SMS, atau bisa komentar di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Dan sebelum kita masuk ke segmen kedua Ustaz, ada tadi tentang warok, atau ini lebih ke sifat kehati-hatian gitu ya Ustaz. Jika kita terapkan apa di kita nih ya Ustaz, maksudnya ketika memang tadi yang dicontohkan adalah soal makan gitu ya Ustaz. Ketika kita makan di warung-warung, apakah kita memang ada diharuskan menanyakan bahwasan yang akan masuk ke yang mau kita makan ini halal atau tidak gitu Ustaz. Kan nggak semua tempat makan juga kan udah punya label halal misalnya yang ada dari negara kita atau dari MUI gitu Ustaz. Silakan. Nah, bagaimana kalau kita duduk ya ngetem nongkrong di warung dan kita makan nih, nggak ada label MUI-nya, ya cuma dia tertera di situ Bismillahirrahmanirrahim, menunjukkan bahwasanya dia Muslim kan seperti itu. Nah, menunjukkan dia Muslim. Bagaimana sikap kita? Yang pertama, yang kita beli halal tidak? Kalau ternyata yang kita beli halal, sudah selesai. Nah, kita makan di sana ada daging, di sana ada ayam. Ini kan binatang yang harus disembelih. Nah, kalau pada saat kita makan dan kita bertanya, kita bukan nanya menu ini. Ya, akhirnya kita bukan nanya menu, tapi nanya itu yang disajikan itu daging itu dipotongnya pakai bismillah enggak? Ayamnya dipotongnya pakai bismillah enggak? Nah, kita bukan nanya menunya, tapi nanya apa kehalalannya. Yang seperti ini tidak perlu kita tanya. Selagi yang ditawarkan itu merupakan makanan yang halal, ya daging kambing, lembu, ayam, ini kan halal, sudah selesai. Ya, tidak ada kepentingan bagi kita untuk bertanya. Yang jelas, ketika kita meyakini akan kehalalannya, cukup, atau kita tidak meyakini akan kehalalannya. Kita ragu nih, gimana proses-prosesnya, hanya saja Nabi SAW ya menganjurkan kepada kita pada saat kita makan cukup mengatakan Bismillah, selesai. Sama seperti ketika ada kunjungan datang ke rumah, Masya Allah, kan apa namanya, lauk pauknya beraneka ragam nih, ada makanan yang memang harus disembelih, ayamnya, dagingnya, kan seperti itu. Apakah kita tanya? Tidak. Ya sampai kepada kita katakan jazakallah khairan, syukran, terima kasih, kan seperti itu. Begitu juga pada saat menu ditawarkan kepada kita, yang jelas itu halal. Yang jelas itu halal. Lalu bagaimana dengan Abu Bakar tadi? Ya, bagaimana dengan Abu Bakar tadi? Abu Bakar adalah orang yang memiliki budak ini, dan dia bertanggung jawab terhadap budak itu, kan seperti itu dia. Karena tanggung jawabnya terhadap budak itu dengan dia dipekerjakan oleh Abu Bakar dan adanya penghasilan, dan penghasilan ini harus jelas halal atau haramnya. Maka Abu Bakar bertanya, setiap yang dibawa oleh budaknya, ya pembantunya, ya Abu Bakar bertanya, karena ini kewajiban dia, ini milik dia. Apakah dia cari dengan cara-cara yang tidak benar atau dengan cara-cara yang benar? Kalau yang cara yang benar, selesai masalahnya, dia akan konsumsi. Tapi kalau caranya tidak benar, maka dia akan berikan teguran, kemudian bimbingan kepada budaknya, bahwasanya perbuatan itu salah, sebagaimana yang dilakukannya ketika sudah mendapatkan makanan berusaha dimuntahkan. Ini menunjukkan perbuatan itu salah. Nah, jadi kalau kita biasa saja, silahkan makan, ya menu yang kita pilih yang mana, cukup kita makan dengan mengucapkan bismillah, selesai baru kita bayarkan, seperti itu. Tanpa kita harus bertanya, ini dari mana sembelihannya, di mana tempatnya, seterusnya, demikian. Allah a'lam. Apalagi ini traktir pula ya. Nah, baik, para pemirsa Rosyad TV, kita mungkin dan pendengar radio streaming dan mengaji, kita mungkin lanjutkan aja Ustaz ke segmen kedua Ustaz dari perjalanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu setelah diangkat jadi pemimpin ya Ustaz. Nah, ketika diangkat menjadi pemimpin, dan memang kalau kita perinci lagi kisahnya, kita nggak akan selesai-selesai ini. Karena panjangnya kisah Abu Bakar As-Siddiq, dan memang beliau sosok yang pertama kali menjadi pemimpin. Nah, tatkala Rasulullah SAW di penghujung kehidupan beliau, dan ini sudah pernah kita bahas, pasukan Usama bin Zaid, yang Nabi SAW mengutus pasukan Usama, yang Usama pada saat itu usianya masih 18 tahun, ditunjuk oleh Nabi menjadi pemimpin untuk melawan tentara-tentara Romawi. Qadarullah, karena kondisi wafatnya Rasulullah SAW menjadikan
masyarakat kaum muslimin ini sedih, kemudian terjadinya gejolak, akhirnya pasukan Usama ini pun yang telah diutus oleh Rasulullah kembali ke Madinah. Nah, ketika rampung pembaiatan, maka tugas yang pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq adalah mengembalikan pasukan-pasukan Usama ini sebagaimana yang sudah diberangkatkan oleh Rasulullah SAW ke daerah Syam, ya, untuk melawan tentara-tentara Romawi ini. Nah, seperti itu dia. Umar dan kaum muslimin yang lainnya menolak. Kenapa? Karena pada saat pasukan Usamah diberangkatkan, kondisi stabilitas keamanan pada saat itu terguncang. Banyak yang murtad. Ya, banyak juga nabi-nabi palsu. Sehingga Umar memberikan saran kepada Abu Bakar, jangan diutus. Ya, kalaupun diutus jangan anak muda. Kalaupun diutus jangan anak muda gitu. Lalu Abu Bakar ya tetap mempercayakan Usamah menjadi pemimpin. Karena apa? Usamah yang milih Rasulullah. Ya, yang lebih tahu akan hal itu adalah Rasulullah SAW. Akhirnya pasukan Usamah pun diberangkatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. 40 di dalam riwayat dikatakan 40 sampai 70 hari lamanya mereka berperang melawan tentara Romawi. Tatkala mereka melewati orang-orang yang murtad, ya, orang-orang yang murtad, orang-orang murtad itu nggak melawan, dan mereka pun tidak melawan orang-orang yang murtad ini, karena tugas mereka itu bukan memerangi orang-orang yang murtad, tapi memerangi tentara Romawi. Nah, sementara orang-orang yang murtad itu menyepelekan, kalaupun mereka berperang melawan tentara Romawi, taruhlah mereka punya kekuatan di Madinah. Kalaupun mereka berperang melawan tentara Romawi dan mereka kalah, maka mereka sudah mewakili kita. Mereka sudah mewakili kita untuk menyerang tentara-tentaranya Abu Bakar Siddiq. Tapi kalau seandainya mereka menang, menunjukkan bahwasanya mereka itu kuat. Nah, jadi setiap melewati kabilah-kabilah yang mereka sudah murtad, itulah yang mereka ucapkan. Ya, beraninya mereka mengirimkan pasukan melawan tentara Romawi, sementara di Madinah itu tengah guncang, banyaknya orang-orang yang murtad, seperti itu dia. Tapi Abu Bakar tetap memberikan semangat kepada Usamah. Hanya saja ini adab yang ditunjukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tatkala beliau ingin memberangkatkan pasukan Usamah, beliau minta izin kepada Usamah untuk apa? Untuk menahan Umar tidak ikut. Ya, Harusnya Umar ikut. harusnya Umar ikut. Tapi Abu Bakar mengatakan agar dia membantu kepemimpinan di Madinah. Maka akhirnya Usamah pun mengizinkan. Bayangkan, ya, tanpa harus dikatakan, tanpa harus minta izin kepada Usamah, selesai masalahnya. Kasih memo aja, Ustaz. Iya, karena khalifahnya Umar di sini. Ya, Abu Bakar di sini, khalifahnya Abu Bakar. Cukup dia katakan Umar nggak boleh ikut. Tapi beliau menunjukkan bagaimana adab berhadapan dengan pemimpin yang beliau tunjuk sendiri. Nah, seperti itu ya. Nah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan Usamah pun berangkat. Ya, pasukan Usamah berangkat. Pada saat Abu Bakar hendak melewati keluar dari Madinah, yang pada saat itu Abu Bakar dia berjalan menggiring pasukan Usamah. Nah, Usamah mengatakan, ya, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Rasul, ya, aku yang turun atau engkau yang naik? Ya, aku yang turun atau engkau yang naik? Nah, ini ketawaduan Abu Bakar Siddiq. Beliau tetap berjalan, aku tetap berjalan dan engkau tetap berada di atas. Ya, agar aku merasakan walaupun debu-debu, ya, debu-debu yang menempel pada kakiku, nah ini bahagian dari apa? Ini bahagian dari pahala jihad. Ya, walaupun tidak ikut berjihad, tapi dengan mengantar kemudian kaki itu berdebu, ini bagian dari pahala jihad yang derajatnya akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tetap Usamah berada di atas dan Abu Bakar berada di bawah. Nah, dan Abu Bakar memberikan wasiat kepada Usamah bin Zaid bagaimana adab di dalam peperangan. Tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang tua, kemudian orang-orang yang berada di tempat ibadahnya, yang dia tetap berada di tempat ibadahnya jadi ganggu. Kemudian ketika membunuh jangan mutilasi dan seterusnya. Jadi adab-adab perang itu diajarkan oleh Abu Bakar kepada Usamah. Ini nasihatnya. Sampai pada akhirnya Allah takdirkan pasukan Usamah itu pulang dalam kondisi mendapatkan kemenangan plus mendapatkan harta rampasan perang. Dan pada saat mereka pulang, mereka kembali melewati kabilah-kabilah yang murtad.
Dan ketika mereka tahu bahwasanya Usamah dan pasukannya ini menang, gentarlah mereka, takutlah mereka. Kalau ya Abu Bakar akan mengirimkan pasukan untuk menyerang mereka. Jadi ini shock terapi sebenarnya. Jadi nggak diperangi, hanya lewat saja, hanya lewat, ternyata pulang lewat lagi, nggak diperangi, sampai apa ketetapan dari Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang murtad ini. Nah, ini kebijakan yang yang diteruskan sebenarnya, kebijakan yang diteruskan oleh Abu Bakar atas pasukan-pasukan Usamah yang telah diutus oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah meninggal dunia, maka pasukan ini mundur, tidak jadi berperang sampai di masa Abu Bakar As-Siddiq, baru mereka berperang dan dengan izin Allah mereka memperoleh kemenangan. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Umur berapa itu Ustaz? Tadi Ustaz, Nah, Usama yang diutus. Nah, ketika Usamah diutus oleh Nabi Abu Bakar. SAW, Oh, iya. pada saat diutus oleh Rasulullah itu usianya 18 tahun. 18 tahun. Iya, kalau kita perkirakan di usia 19 atau 20 tahun, kan seperti itu dia. Pemimpin perang, Pemimpin perang, panglima perang. panglima perang. Jenderal pada saat itu Nah. ya. Dan wajar ya Ustaz kalau misalnya sahabat-sahabat senior juga meragukan formasi ini untuk berangkat ya Ustaz. Dan yang diperangi juga bukan yang ecek-ecek gitu ya Ustaz. Nah, bukan tentara-tentara yang biasa, tentara tentara yang Romawi. memiliki persenjataan yang banyak, yang lengkap kan seperti itu, dan jumlahnya lebih besar. Lalu bagaimana mungkin yang diutus ini hanya pemuda? Ya, belum punya pengalaman kan Belum ada seperti itu. Tapi keyakinan Abu Bakar bahwasanya Rasulullah itu nggak salah milih. Ya, keyakinan itu yang dimiliki oleh Abu Bakar, dan ini nggak dimiliki sahabat yang lain. Ya, menganggap remeh, mungkin itu yang dipandang oleh para sahabat karena masih muda. Tapi keyakinan Abu Bakar dengan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ini nggak goyang. Sehingga tetaplah yang diutus adalah Usamah, tidak yang lain. Ya, walaupun ada sahabat-sahabat senior, walaupun ada Khalid bin Walid pada saat itu. Ada Khalid bin Walid. Ada Khalid bin Walid, ada Ali bin Abi Thalib, kan seperti itu. Dan kita tahu bagaimana Ali ini juga bagian dari pemimpin perang. Ya, di antaranya perang Khaybar. Perang Ya, Khaybar. sehingga semua orang-orang Yahudi itu takluk. Ya, dan harta rampasan perang pun diterima oleh kaum muslimin pada saat itu. Nah, di sana ada panglima-panglima yang memang sudah ditunjuk sebelumnya oleh Nabi SAW. Tapi kan Nabi ingin mengorbitkan mengorbitkan Usama. Ternyata qadarullah Rasulullah meninggal dunia, yang mengorbitkan adalah ya Abu Bakar Siddiq, dan ternyata takdir Allah menetapkan mereka diberikan kemenangan. Nah, seperti itu dia. Baik, Masya Allah. Dan ini sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk Ustaz. Kita bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Izin bertanya, sebab tadi ada menyinggung soal budak. Terkait hal itu, sejak kapan perbudakan dihapus di dalam peradaban Islam? Yang mana dulu budak yang dimiliki halal untuk digauli. Tak sedikit fakta jika TKW Indonesia diperlakukan seolah-olah budak yang boleh digauli di tempat bekerjanya, di suatu negara disebutkan di sini. Silakan. Nah, perbudakan itu telah hilang dengan hilangnya peperangan. Ya, walaupun mungkin ada ya di sebagian tempat, namun sekarang lebih cenderung kepada apa? Hak asasi manusia. Ya, mengedepankan hak asasi manusia. Padahal perbudakan di dalam Islam ini ada. Ya, di masa sahabat masih ada, di masa tabi'in masih ada, di masa tabi'in juga masih ada, kan seperti itu. Masih ada perbudakan. Ya, sampai pada akhirnya hilanglah perbudakan itu. Ya, hilanglah perbudakan itu, tidak ada lagi peperangan. Ya, tidak ada lagi peperangan, kemudian tidak ada lagi jual beli budak, kemudian banyaknya budak-budak yang dimerdekakan, selesai. Dan ini akan berlaku nanti di akhir zaman kembali ketika ada peperangan. Ya, ketika ada peperangan. Naam. Lalu bagaimana dengan kondisi sekarang? Yang TKW itu ketika mereka bekerja di luar negeri, ini seperti budak. Ya, ini seperti budak bagi majikannya. Padahal dia dimintakan jasanya. Untuk apa? Ya, untuk membersihkan rumahnya, atau untuk mengurus anak-anaknya, seperti itu dia. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, yang seperti ini bisa terjadi. Terjadinya pelecehan terhadap TKW yang di luar negeri sana, dari Indonesia. Nah, salah satunya di antara faktornya adalah tidak mengembalikan segala sesuatunya kepada sunnah Nabi SAW. Kenapa demikian? Karena fitrahnya yang keluar mencari nafkah itu adalah laki-laki.
Apalagi di sini ketika seorang wanita dia safar tanpa mahram. Yang Nabi sendiri SAW telah mengatakan, la tahillu limra'atin muslimatin an tusafira masirata yawmin wa lailatin illa ma'adhi mahramin. Enggak halal nih bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia melakukan safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Lalu bayangkan ini bukan sehari semalam, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Fitnah pasti ada. Pasti ada fitnah. Maka kalau kita mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan hadis Nabi SAW, kita akan aman nih. Ya, kita akan aman. Belum lagi, mohon maaf, semisal yang bekerja di luar, misalnya seorang istri yang meninggalkan suaminya. Lalu bagaimana dengan suaminya? Yang ditinggal berbulan-bulan. Bagaimana dengan batinnya? Yang pada akhirnya ketika mereka terpisah, kemudian si suami tidak didampingi oleh istrinya, terjadilah kemaksiatan. Sementara si istri bekerja mencari nafkah, mungkin setiap bulannya dia mengirimkan penghasilannya kepada keluarganya. Nah, di samping itu ternyata suaminya juga tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya dia berbuat zalim, ya, kemudian melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya karena apa? Kurangnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jelas, apapun yang dilakukan oleh majikan-majikan di luar sana dengan menjadikan TKW-nya sebagai budak, ini salah. Ya, ini salah. Ini bentuknya kezaliman. Ya, ini bentuknya kezaliman. Karena memang tidak ada perbudakan. Sekarang tidak ada perbudakan. Ya, tidak dijual lagi. Ya, bahkan kalau seandainya hari ini ada orang-orang yang memperjualbelikan manusia, maka ini sifatnya jatuh ke dalam hukuman. Pasti orang yang melakukannya itu terkena hukuman. Ya, di negara yang menerapkan hukuman tersebut. Nggak boleh jual beli manusia. Ya, tidak boleh jual beli manusia, gadis-gadis dijual seperti itu, kemudian dijadikan budak. Tidak boleh, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Jadi perbudakan di dalam Islam itu ternyata didapatkan dengan cara yang legal. Bagaimana? Peperangan. Ya, peperangan. Adanya peperangan, kemudian adanya tawanan-tawanan perang, dan tawanan perang itu yang pertama dia bisa dibunuh, dieksekusi mati. Kalau seandainya dia tidak dibunuh, dia diminta tebusannya supaya dia bebas. Atau yang ketiga menjadi tawanan dan dia menjadi budak. Nah, seperti itu dia. Ini di dalam Islam. Ya, jadi bukan sembarangan. Dan di dalam Islam juga budak itu dimuliakan. Oleh karenanya banyak kita dapatkan pelanggaran-pelanggaran di dalam syariat. Ternyata salah satu kafaratnya dengan cara apa? Memerdekakan budak. Ini menunjukkan apa? Budak di dalam Islam itu mulia. Sehingga kalau hari ini ada pekerja yang dianggap budak, kemudian pada akhirnya dia mendapatkan perlakuan zalim terhadap majikannya, yang jelas itu Islam berlepas diri. Yang demikian Islam berlepas diri dari perbuatan-perbuatan seperti itu, imma terhadap majikannya dan terhadap orang yang bekerja di luar negeri itu sendiri. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dan tentunya itu sebenarnya berarti akadnya itu antara pekerja dengan orang yang mempekerjakan gitu ya Ustaz. Kontrak kerja ya Ustaz, bukan perbudakan ya Ustaz. Bukan perbudakan. Karena dia ada gaji yang diserahkan di setiap mungkin setelah dia bekerja gitu. Iya, sama seperti kalau seandainya kita mengambil jasa dari seorang pembantu rumah tangga yang dia bekerja, itu mungkin bisa juga terjadi ketika terjadinya fitnah, ya, pembantu rumah tangganya ini perempuan, kemudian yang mempekerjakannya laki-laki, pasti terjadi fitnah. Bukankah Nabi SAW telah mengatakan, ya, apabila ada dua orang laki-laki dan perempuan, yang ketiganya adalah syaitan. Nah, mereka berkhalwat di dalam rumah, tidak ada yang melihat. Ya, tidak ada yang melihat. Mungkin awal-awal bisikan-bisikan syaitan itu masih bisa ditepis. Tapi lama-kelamaan ketika tidak ada lagi pengawasan, kemudian rasa malu itu sudah hilang dan mereka hanya berdua saja di dalam rumah, terjadilah apa yang terjadi. Nah, bukan hanya di luar saja. Ya, bukan hanya di luar saja, tapi di tempat tinggal kita mungkin juga seperti itu. Nah, maka yang seperti ini hendaknya kita menjauhkan dari fitnah. Apalagi kalau ini terjadi di luar sana. Ya, yang dia tidak ada walinya di sana, ya, tidak ada orang-orang yang melindunginya dia di sana, seperti itu dia. Dan mungkin ya keburukannya jauh lebih besar
dibanding dia bekerja di tanah airnya. Seperti itu dia. Allah a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan, dan kita kembali berikan kesempatan bagi pemirsa Rosyad TV juga para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di podcast spesial Kaula Muda kali ini bisa di 0822 88886630 atau melalui pesan WhatsApp dan SMS, juga bisa komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Di segmen kedua tadi Ustaz, menunggu Ustaz, pertanyaan yang akan masuk, ada disebutkan tadi sebelum melepas pasukan perangnya, Abu Bakar radhiyallahu anhu ada memberikan semacam briefing gitu Ustaz, atau wasiat tadi kalau bisa dibilang Ustaz, ke pimpinan atau panglima perangnya di sana Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang adab-adab perang dalam Islam. Gitu. Berarti memang di Islam ini perang ada adabnya, artinya yang ikut berperang ini orangnya punya ilmu semua ya Ustaz, mengerti bagaimana cara berperang gitu Ustaz. Benar. Dan tidak semua dalam peperangan itu bisa dibantai, dibunuh atau apakah ini maksudnya yang mau ditanyakan Ustaz, apakah ini memang tertulis di dalam kita mungkin ajaran kita, baik Al-Qur'an atau hadis atau lembaran-lembaran sejarah kita, karena banyak di luar tentunya media-media yang tentunya bukan media Islam tentunya Ustaz, memframing atau mengkotakkan atau mengemas Islam ini sepertinya Islam yang selalu mengangkat senjata, gampang menebas leher orang. Setiap orang yang bukan di dalam agama Islam atau tidak beragama Islam, halal darahnya untuk ditumpahkan. Ini seperti apa Ustaz? Ustaz. Sebelum berperang, Nabi SAW memberikan wasiat kepada pimpinan perang untuk apa? Belum langsung berperang, tapi ajak mereka masuk Islam. Oke. Iya, ajak mereka masuk Islam. Salah satu contohnya, tatkala Nabi SAW memberikan bendera kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib. Iya. Tatkala diserahkan, Rasulullah SAW mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairan laka min humurin na'am. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui tanganmu itu lebih baik daripada onta merah. Ini artinya apa? Sebelum perang, dakwahi mereka. Pilihannya yang pertama dakwah. Kalau seandainya di dalam berdakwah itu mereka menolak, gak ada masalah, mereka tetap tinggal di tempat itu dengan catatan bayar pajak. Oke. Ya, mereka tetap dengan kondisi agamanya seperti itu. Ya, ini dikatakan dengan kafir dhimmi kan seperti itu, bayar upeti. Nah, nggak mau juga, berarti mereka ingin berperang. Jadi yang mengajak berperang itu pada dasarnya orang-orang kafir itu sendiri. Tatkala sudah diajak untuk masuk Islam nih, masuk Islam selamat. Ya, kalau tidak, nggak ada masalah, tidak peperang, tapi bayar pajak. Kalian aman kan seperti itu. Namun mereka lebih berperang seperti itu. Lebih mungkin mereka katakan kami lebih baik mati terhormat. Ya, daripada harus menghinakan diri kan seperti itu. Maka terjadilah peperangan. Kemudian di dalam peperangan itu sendiri, Nabi kita SAW sering memberikan wasiat untuk apa? Tadi tidak boleh menebang pohon-pohon. Kemudian anak-anak tidak boleh dibunuh, perempuan-perempuan juga demikian, kecuali memang perempuan-perempuannya ikut berkontribusi, ikut perang juga, ini lain cerita. Ya, tapi kalaulah memang mereka itu seperti apa? Seperti membantu orang-orang yang sakit, ya medisnya, ini jangan diperangi. Tidak boleh disentuh ya? Tidak boleh diperangi. Orang-orang tua yang lemah, orang-orang yang di dalam tempat ibadahnya, ini nggak boleh diganggu. Sampai seperti itulah Islam memandang, sehingga orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad dengan ilmu, bukan hanya dengan semangat. Iya, bukan hanya dengan semangat. Belum lagi kita katakan bahwasanya di dalam perang itu nggak boleh kita meninggalkan sholat. Nggak boleh ninggalin sholat. Ya, gimana kita berpikir perang sholat juga kan seperti itu? Kapan waktunya? Nah, kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu bagaimana sholat ketika peperangan, ya mungkin kita nggak akan melaksanakan sholat. Lalu kalau kita meninggalkan sholat, siapa yang memberikan pertolongan kepada kita? Dan pertolongan Allah itu hanya diberikan kepada siapa? Orang-orang yang beriman. Nah, bahkan lihat peristiwa yang terjadi pada Usamah bin Zaid nih. Peristiwa yang terjadi pada Usamah bin Zaid sebelum beliau dijadikan pemimpin. Ya, diutus sebelum Rasulullah meninggal dunia. Ada peperangan yang memang ada kelompok kecil lah yang diutus oleh Nabi SAW. Nah, pada saat Usamah bin Zaid ya
berperang dengan orang kafir, pada awalnya mereka sama, dan sampai pada akhirnya orang kafir ini terdesak. Apa yang terjadi ketika dia sudah terdesak? Dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa yang dilakukan oleh Usama? Dibunuh. Tetap dibunuh. Dan dia berijtihad, dia mengatakan kalimat itu karena ingin melindungi dirinya. Nah, inilah baik sangkanya kan seperti itu. Makanya dibunuh. Sampailah berita ini ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah marah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Iya. Lalu Usamah bin Zaid memberikan alasannya. Tidaklah dia mengatakan yang seperti itu karena dia takut hendak dibunuh. Apa kata Nabi? Apakah engkau diperintahkan untuk membelah dadanya agar engkau tahu apakah dia takut atau tidak? Atau apakah dia jujur atau tidak? Nah, seperti itu. Sampai-sampai Usamah bin Zaid begitu menyesal dengan perbuatannya itu. Nah, sampai seperti itulah aturan di dalam Islam ketika seorang sudah mengatakan syahadat walaupun dalam kondisi terpaksa, walaupun dalam kondisi takut, yang diambil yang zahir. Nah, apakah dengan kata lain Islam itu teramat sadis, kemudian teramat kejam ketika berperang? Nah, ternyata yang seperti ini tidak benar, karena setiap kaum muslimin yang berperang itu harus dibekali dengan ilmu. Bukan hanya sebatas semangat saja. Ya, ilmu harus dikedepankan ketika dia berperang, karena pada saat dia berperang tujuannya untuk apa? Untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Untuk memuliakan Islam. Nah, jangan sampai ketika berperang malah dia mengatasnamakan Islam, ternyata Islam itu ya menjadi hina sebab cara perangnya salah. Atau memang itu bukan perang sama sekali. Nah, seperti itu dia. Jadi pada hakikatnya perang-perang yang dilakukan oleh kaum muslimin itu semuanya pakai adab, semuanya pakai aturan. Ya, semuanya pakai aturan karena mereka ya mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasiat-wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seperti itu dia. Allah a'lam. Baik, Ustaz. Gimana ini, masih bisa disambung? Ustaz, sedikit lagi Ustaz, masih di soal perang-perangan nih Ustaz. Ada, ini kan zaman sekarang ini kan kaum muslimin kan lebih tersebar gitu wilayah-wilayahnya kan Ustaz. Ada memang yang di negara-negara sendiri lah kita bilang kan Ustaz. Nah. Kalau di zaman sekarang ini apakah memungkinkan atau dibolehkan Ustaz ketika metode dakwah itu ekspansi seperti berperangnya di zaman dulu gitu Ustaz? Ketika melihat ada negeri kafir gitu misalnya Ustaz, kita datangi, kita membawa pasukan, kita dakwahi, mau masuk Islam atau tidak, ditawarkan yang tadi seperti itu Ustaz. Jika tidak mau disuruh bayar pajak tadi Ustaz upeti. Yang seperti ini apakah dia dibolehkan di dalam syariat Islam, atau Islam ini melihat peraturan yang ditetapkan di seluruh dunia, yaitu yang notabene ditetapkan juga oleh orang-orang kafir gitu Ustaz? Iya. Silakan Ustaz. Nah, yang seperti ini memandang maslahat dan mafsadatnya. Dan memang sekarang perang jihad sekarang itu bukan dengan kekuatan, kecuali memang orang-orang kafir sendiri yang memerangi. Adapun kita, cara metode dakwah kita bukan dengan peperangan sekarang, tapi dengan apa? Dengan dakwah hujjah, dengan al-bayan, ya dengan pena, dengan ilmu. Ya bukan dengan pedang. Sekarang ini bukan dengan pedang. Tapi kalau ternyata orang kafir sendiri yang memerangi kita, maka ini sikapnya lain. Ya, ini sikapnya lain. Kalau kita memerangi orang kafir, tidak. Metode dakwah sekarang itu yang diganti. Ya, mendakwahi orang-orang kafir, karena tidak ada paksaan dalam agama sekarang. La ikraha fid din, tidak ada paksaan. Artinya kita ajak nih. Kalau seandainya dia mau, alhamdulillah, ini kebaikan bagi kita. Kalau tidak, apakah ini berlaku sebagaimana pemberlakuan di zaman-zaman Rasulullah SAW? Jawabannya tidak. Masalahnya apa? Pemimpin negara dan yang berkaitan dengan itu tidak lagi seperti di zaman Nabi SAW. Karena sudah punya bagian masing-masing nih. Sudah ada kepala pemerintahannya masing-masing, dan sudah ada ketetapannya masing-masing, seperti itu dia. Apalagi ketika sudah berkumpulnya semua kepala-kepala negara di dunia membuat suatu kebijakan, nah kan seperti itu. Jadi metode dakwahnya untuk sekarang ini tidak dengan pedang, tapi dengan apa? Dengan al-bayan,
dengan ilmu, dengan hujjah. Namun kalau mereka yang memerangi kita, ya kalau mereka yang mendahului kita di dalam memerangi kita, merebut kekuasaan, tempat tinggal kita, negeri di mana kita bisa menjalankan ibadah kepada Allah, nah yang seperti ini baru perang. Ya, yang seperti ini baru perang. Diminta atau tidak diminta, ketika orang-orang kafir itu sudah masuk ke negeri kita, maka kita wajib berperang. Yang hukum asal perang itu adalah fardu kifayah. Hukum asalnya fardu kifayah. Dan ketika orang-orang musyrikin sudah masuk ke negeri kita, maka hukumnya sudah berubah. Bukan lagi fardu kifayah, tetapi sudah menjadi fardu ain. Kewajiban kita adalah membela agama kita di negara kita. Ini yang harus kita bedakan, karena ketika kita tinggal di Indonesia khususnya, ini kan ada yang muslim, ada yang non muslim, kan seperti itu. Semua membela negara. Tapi pada saat berperang, ketika orang-orang kafir misalnya, ya mudah-mudahan Allah tetap memberikan keamanan terhadap negeri kita ini. Nah, kalaupun terjadi seperti itu, yang notabene-nya ini ada muslim, ada non-muslim, kan seperti itu. Semuanya membela agama, semuanya membela negara. Nah, kita sebagai seorang muslim, agar kita mendapatkan pahala jihad adalah kita membela agama di negeri kita. Kalau hanya sebatas kita membela negeri kita saja, kita sama seperti orang non-muslim. Ya, hanya sebatas membela negeri saja, bukan membela agama kita. Nah, tidak seperti melahirkan pahala niatnya. tidak melahirkan pahala. Tapi kalau niatnya membela agama kita yang ada di negeri kita, orang kafir masuk ke negeri kita yang kita tidak leluasa melaksanakan ibadah kepada Allah, diusik ibadah kita, maka kita berjihad ya untuk agama kita di negeri kita. Nah, inilah yang menghasilkan pahala jihad. Tapi kalau dalam rangka hanya sebatas membela negara saja, ya ini tidak bagian dari jihad. Makanya Nabi SAW pernah ditanya, yang dimaksud jihad di jalan Allah itu bagaimana? Ya, apakah jihad ketika dia membela sukunya, kelompoknya, harga dirinya, apakah itu yang dikatakan di jalan Allah? Maka Nabi mengatakan yang jihad di jalan Allah manakala niatnya untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kita tidak memulai nih. Ya, dakwah kita sekarang cenderung kepada hujjah. Ya, bukan mengajak manusia ke dalam Islam ini dengan peperangan, tetapi dengan hujjah, dengan kebijaksanaan, ya, dengan adab, dengan ilmu, seperti itu dia. Allahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita bacakan ya Ustaz pertanyaan yang sudah masuk ke WhatsApp-nya Medan Mengaji. Assalamualaikum Ustaz, mohon izin bertanya, bisakah kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita terdahulu ketika kita bertaubat dan hijrah ke jalan yang benar? Jazakallahu khairan Ustaz. Nah, bisakah kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita, sementara kita ini sudah hijrah? Dulu kita adalah orang-orang yang bergelimang di dalam dosa, melakukan kemaksiatan, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan kita petunjuk. Bisakah kita mengetahui? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan dari yang sudah kita lakukan tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbaik sangka kepada Allah. Ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Ghaffar, Al-Ghafur, At-Tawwab, yang Maha memberikan ampunan, yang Maha menerima taubat. Selagi kita memenuhi syarat-syarat diterimanya taubat, ya pasti taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu dia. Maka lakukanlah hal-hal yang bisa mendatangkan taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penuhilah di antaranya menyesali perbuatan kita, kemudian bertekad, berazam yang kuat ya di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, meninggalkan kemaksiatan kita. Kemudian kita lakukan di waktu-waktu yang masih diterimanya taubat. Kemudian kita lakukan dengan ikhlas tanpa adanya paksaan. Nah, ketika kita memenuhi syarat ini, yang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya maka taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa kita, Allah bimbing kita untuk melakukan ketaatan. Ya, Allah bimbing kita untuk melakukan ketaatan dan terus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berbaik sangka dan terus kita memperbaiki diri kita. Setiap kali kita jatuh di dalam kesalahan,
Ya, setiap kita jatuh di dalam kesalahan, kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha Pengampun. Dan segeralah kita bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap amalan yang kita lakukan itu berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahuma majtanabatil kaba'ir atau kama qala Nabi SAW. Salat 5 waktu antara zuhur dengan asar, asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya ke subuh, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, bahkan di dalam riwayat dikatakan umroh dengan umroh. Ini menggugurkan dosa-dosa. Artinya apa? Mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Selama dosa-dosa besar ini dia tinggalkan. Artinya dia sudah bertaubat kepada Allah dari dosa-dosa besarnya. Nah, seperti itu dia. Selagi Allah Subhanahu wa taala bimbing kita untuk melakukan ketaatan, untuk menutupi segala kekurangan-kekurangan di masa lalu kita, yakin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Dan di antara bentuk pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, Allah tutupi aib-aib dari dosa kita. Karena salah satu makna dari istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta dosa-dosa kita, aib-aibnya ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala aib kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, kita juga berharap aib-aib kita nanti Allah Subhanahu wa taala tutup di akhirat. Seperti itu dia. Jadi manfaat dari banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya di antaranya kita berharap aib dari dosa kita ini ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita, kemudian Allah tidak hukum kita dengan dosa yang kita lakukan. Nah, ini di antara makna dari mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat nih, ya apakah kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dosa-dosa kita ini ditutupi oleh Allah aibnya, orang tidak mengetahuinya, itu tanda Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosa-dosa kita. Dan teruslah berbaik sangka kepada Allah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya saja ya kita jangan tertipu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujungnya kita tidak taubat-taubat kepada Allah. Kita anggap bahwasanya rahmat Allah itu begitu luas. Namun kita terperdaya, akhirnya kita tidak bertaubat kepada Allah dan terus-terusan melakukan kemaksiatan. Kalau yang seperti ini namanya gurur, tipu daya. Ya, tipu daya. Tertipu dia. Ya, bisikan-bisikan syaitan. Allah itu maha luas rahmatnya. Untuk apa bertaubat nanti saja dan seterusnya. Lakukan terus kemaksiatan. Ini namanya gurur. Maka yang seperti ini yang kita tinggalkan. Kita yakin memang benar rahmat Allah itu luas, tapi tetap kita harus segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan sepertinya masih ada waktu. Masih, baik. Ustaz, ini di pekan lalu ya Ustaz, di pekan lalu ada tertinggal juga pertanyaan. Enggak Ustaz, maksudnya pembahasan terkait Abu Bakar juga As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada tentang, disebutkan juga tentang manasik haji. Manasik haji kalian, ambillah manasik haji kalian. Yang gitu ya Ustaz. Redaksinya seperti apa Ustaz? Mohon maaf, boleh di... Ya, khudhu anni manasikakum. Ambillah dariku manasik haji kalian. Karena setelah ini kalian tidak akan mendapatiku lagi. Jadi ini tanda bahwasanya Rasulullah SAW akan meninggal dunia. Jadi itu haji Nabi yang terakhir, Hajatul Wada. Haji Wada yang disebut yang dikirim oleh Ustaz. Dan yang mau dijadikan jadi pertanyaan Ustaz, apa terkait dengan umroh nih Ustaz? Umroh sekarang kan menjadi salah satu mungkin label juga Ustaz, karena mungkin makin terbukanya ilmu lah ya Ustaz. Makin luasnya juga tersebarnya ilmu, alhamdulillah. Akhirnya semangat juga orang untuk melakukan umroh yang sesuai dengan sunnah, kita bilang ya Ustaz, ini ya banyak. Dan kalaulah misalnya kita bisa mencari link, misalnya ini apakah ini dibolehkan gitu kan, misalnya Ustaz. Kita tahu nih cara untuk umroh ini sekedar mendapatkan visa dan tiket pesawatnya. Nanti kalau urusan tinggal di sana itu bisa kita akali masing-masing, atau kita ikut travel yang memang di situ belum diperkenalkan atau belum dilakukan sesuai dengan sunnah, tapi kita punya bekalilah diri kita sendiri, ada ilmunya, kita ikut dengan travel yang seperti itu. Apakah ini boleh atau harus memang dengan yang tadi Ustaz, memang pembimbingnya harus ada, dan apakah ini memang yang sesuatu ibadah? Kan kita tahu
ini ibadah yang cukup jauh dan makan waktu. Apakah ini memang betul-betul beresiko, yang ada resiko yang fatal terhadap ibadahnya yang nggak bisa diulang misalnya gitu seperti itu, atau luas Ustaz untuk ibadah seperti ini gitu Ustaz? Nah, antara umrah dan haji ini ada perbedaan. Ada perbedaannya. Yang jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini sebagian para ulama menganggap bahwasanya ya umrah itu juga wajib ya sekali seumur hidup, seperti itu dia, sama seperti haji kan demikian. Hanya saja karena ibadah yang ini tidak sama seperti ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat. Ini ibadah yang dibutuhkan yang namanya safar. Bagi orang yang di luar tinggalnya di luar Makkah seperti itu, kan butuh safar nih. Ya kalau bagi orang yang tinggal di Makkah kan tinggal dia keluar saja dari tanah halal, dari tanah haram ke tanah halal kan seperti itu untuk mengambil mikotnya. Nah bagi orang yang di luar Madinah, di luar Mekah seperti itu, safar yang jauh memang butuh juga bekal, ya butuh juga bekal. Nah jangan sampai harta yang kita keluarkan ini, harta yang banyak kita keluarkan ini, ternyata kita tidak mendapatkan faedah dari pelaksanaan ibadah, khususnya umrah tadi yang telah disebutkan. Kita mau setelah mengeluarkan harta yang banyak, kita dapat pahala. Ya bukan hanya sebatas capek saja. Ya, walaupun pulang-pulang dapat air zam-zam juga kan seperti itu. Nah, kita nggak pengen yang capek saja. Ujung-ujungnya di sana kita nggak diterima pahalanya. Ibadah kita nggak diterima, nggak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Mencontoh Nabi di dalam melaksanakan ibadah manasik haji dan umrah ini wajib. Karena yang paling tahu tentang ibadah adalah Rasulullah SAW, serta syarat diterimanya ibadah selain ikhlas itu mutaba'ah. Nah seperti itu dia. Nah oleh karenanya sebenarnya sah-sah saja seperti kita bermain sendiri, datang ke sana, dapatkan visa, paspor kita selesaikan, tiket berangkat, kemudian kita tahu ilmunya, melaksanakan ibadah umrah sendiri, nggak ada masalah. Bagi orang yang memang mungkin sudah punya pengalaman lah, terbiasa berpergian, terbiasa safar, traveling, dan ini bukan umrohnya yang pertama, sudah biasa, dia sudah tahu ilmunya kan seperti itu. Kadang pun kalau main sendiri yang belum tahu di lapangan sulit juga kan demikian, butuh ada pembimbingnya. Berarti yang melakukan ini yang sudah sering lah seperti itu dia. Lalu bagaimana kalau yang seperti ini nggak ada masalah? Kemudian yang kedua, dia mendapatkan misalnya yang penting berangkat lah, ya walaupun travelnya mungkin cara membimbingnya tidak benar seperti itu dia. Yang penting sampai di sana nanti kita misahkan diri. Nah, kalau yang seperti ini terkadang terjadi gap-gap antara mungkin jamaah dengan pembimbingnya, kok nggak bisa diatur nih, kok main sendiri, saya dilangkahi kan seperti itu. Terkadang ya pembimbing itu pengen dihormati dia. Ya saya yang menjadi amir safar ini, ya kok main-main sendiri aja, walaupun mungkin kita beda kan seperti itu. Nah ini juga harus kita lihat. Kalau dari awal kita sampaikan ke ya mungkin pemilik travelnya, saya bisa nggak ikut, tapi saya berjalan sendiri nanti di sana. Kalau katanya silahkan, nggak ada masalah, jalan. Ya, karena boleh jadi ada perbedaan ilmu di dalam pelaksanaannya kan seperti itu dia. Yang kita tahu lah, ketika kita berangkat, masya Allah, ada orang-orang yang nggak paham pada saat tawaf, ya pada saat tawaf yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, banyak lah. Dan kita kan tidak pengen seperti itu. Nah, namun bagi kita yang belum paham sama sekali, ya maka recommended-nya adalah mencari travel yang memang pembimbingnya benar. Ya supaya apa? Kita mengeluarkan harta yang banyak, tapi ternyata ujung-ujungnya ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Umar bin Khattab pada saat beliau melihat seorang rahib, ya seorang ahlul kitab, dia katakan amilatun nasibah tasla naran hamiyah, beramal keletihan capek, ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Ya, kita sudah nabung nih, mungkin ada yang jual sawahnya, jual tanahnya, jual kendaraannya, tapi sampai di sana dia mendapatkan pembimbing yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah, nggak ada ilmunya kan seperti itu. Makanya sebelum berangkat hendaknya seseorang itu berikhtiar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Allah tunjukkan dia seorang pembimbing yang membimbing ibadahnya. Ya, itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting supaya ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini masing-masing beda cakupannya, kemampuannya. Kalau yang awal tadi yang dia biasa traveling dan sudah beberapa kali, nggak ada masalah.
Atau yang kedua yang dia negosiasi dengan pihak travelnya juga gak ada masalah. Bangun akad di awal ya Ustaz? Iya, di awal disampaikan seperti itu. Atau yang ketiga cari aman yang kita nggak tahu sama sekali, tanya-tanya kepada teman-teman di mana yang bisa kita ikutkan seperti itu supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Baik, Masya Allah. Dan ini mungkin sebagai penutup aja Ustaz, tadi disebutkan juga di segmen terakhir, penetapan gaji atau fasilitas bagi pengurus rakyat lah kalau kita bilang sekarang ya, Ustaz, atau umat gitu. Dan ini nggak juga hanya, tadi kan disebutkan bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggalkan perdagangannya karena tentu tanggung jawab untuk mengurus umat lebih besar ya Ustaz. Nggak mungkin bisa sambilan gitu ya dibilang ya Ustaz. Tentu harus fokus dalam mengurusi umat. Dan apakah ini memang ada rules atau ketentuan dari Islam untuk menentukan besaran atau penetapan gaji dan fasilitas orang-orang yang mengurusi itu lah Ustaz, mengurusi atau menjadi menanggung jawabi urusan umat atau masyarakat lah kita bilang Ustaz. Kalau berbicara tentang besarannya, apa fasilitasnya, ini kembali kepada uruf kebiasaan setempat. Ya, kebiasaan negara setempat, negeri setempat itu bagaimana, kan seperti itu dia. Tentunya pada saat seorang kepala negara, misalnya kita ambil contoh Abu Bakar nih, yang biasa dagang. Nah, kemudian dia disibukkan dengan kepemerintahan. Mustahil dia bisa melakukan keduanya. Maka ini kebijakan dari Umar nih. Tinggalkan perdagangan. Masih jualan nih. Masih berdagang, dilihat Umar masih jualan. Iya, bukan di sini tempatnya. Bukan di sini tempatnya. Pada akhirnya ditetapkanlah gaji untuk Abu Bakar As-Siddiq sehingga beliau tidak lagi berdagang, tidak lagi bekerja, hanya fokus pada kepemimpinan masyarakat seperti itu dia. Dan besarannya itu dikembalikan kepada uruf. Ya, kebiasaannya bagaimana? Kan seperti itu. Dan terkadang didapati para sahabat terdahulu itu ya mereka zuhud terhadap dunia. Iya, dan kita pernah menyampaikan kisah tentang Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Ini gubernurnya Umar bin Khattab. Ya, di masa kepemerintahan Umar bin Khattab, ya, beliau menjadikan Sa'id bin Amir Al-Jumahi ini sebagai gubernur di Hims. Ya, dan pada saat dilihat nih, Umar bertanya kepada utusannya di sana, orang kepercayaan di sana, coba kalian tuliskan, ya, penduduk Hims itu yang paling miskin. Apa yang terjadi? Tatkala dituliskan oleh orang kepercayaan Umar bin Khattab, tertulis di sana nama Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Lalu Umar bertanya, siapa Sa'id ini? Ya, kemudian orang kepercayaan Umar mengatakan, dia gubernur kami. Gubernur kalian miskin? Gubernur kalian miskin? Iya, gubernur kami miskin. Nah, akhirnya Umar pun memberikan 1000 dinar, dimasukkan ke dalam kantong. Dimasukkan ke dalam kantong, diikat. Kemudian titipkan ini ke dia. Nah, sampailah utusan Umar itu menuju Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Lalu dia berikan kepada Sa'id. Pada saat dia buka, ada 1000 dinar, dia pun mengatakan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya mengatakan, wahai suamiku, apa yang terjadi? Apakah Amirul Mukminin Umar bin Khattab meninggal dunia? Bukan, urusannya lebih besar dari itu. Apakah pasukan-pasukan kaum muslimin kalah? Bukan, urusannya lebih besar dari itu. Lalu dia mengatakan, sungguh telah masuk dunia kepadaku untuk merusak akhiratku. Istrinya nggak tahu apa-apa ini, yang datang itu uang 1000 dinar dari Umar bin Khattab. Maka istrinya mengatakan, bersihkan itu dari dirimu. Maka Sa'id mengatakan, maukah engkau membantuku? Mau. Akhirnya ya dia pun memasukkan uang itu ke kantong-kantong, lalu dia mengatakan, berikan ini kepada si fulan, berikan ini kepada si fulan. Habis semuanya. Nah, sampai seperti itu. Jadi kalau dikatakan ketetapannya berapa, ini dikembalikan kepada uruf masing-masing, tapi tetap ada. Dan kita rindu dengan orang-orang seperti para sahabat itu, yang didatangkan kepadanya dunia, mereka lari dari dunia. Bukan mereka mengejar dunia, tapi mereka lari dari dunia. Nah, seperti itulah kondisi orang-orang yang dekat-dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi kalau dikatakan apakah ketetapan gajinya, berapa gajinya, ini dikembalikan kepada uruf. Ya, ini dikembalikan kepada kebiasaan. Ya, dan masing-masing tempat kan beda. Beda. Nah, seperti itu dia.
karena dia telah fokus berjibaku mengurusi masyarakat, maka layaklah dia mendapatkan itu semua. Demikian, Allah a'lam. Baik Ustaz, sepertinya nggak jadi penutup Ustaz, karena ada pertanyaan dari hamba Allah di Jambi Ustaz, Insyaallah. yang mau kita bacakan Ustaz. Apakah sah umroh yang didapat melalui hadiah? Silakan Ustaz. Apakah sah umroh yang didapat melalui hadiah? Dapat hadiahnya bagaimana caranya ini? Hadiah dari bank misalnya Ustaz. Ya, kalau seandainya misalnya dia bekerja ini, ya dia bekerja ternyata pimpinannya mengatakan saya akan mencari pegawai terbaik dan saya akan hadiahkan dia umroh, sah saja, tidak ada masalah. Dan itulah cara Allah Subhanahu wa taala memberangkatkan kita melaksanakan ibadah umroh. Kita mungkin berpikir, apakah mungkin saya bisa melaksanakan umroh, gaji saya kesekian, kemudian pengeluaran bulanan saya sekian, sisanya nggak ada lagi, mustahil saya bisa berangkat umroh. Tapi di dalam hatinya Allah tahu dia punya azam yang kuat, ya punya tekad yang kuat, dan Allah takdirkan di Lauhul Mahfuz ternyata dia di antara orang yang mendapatkan hadiah. Ya berangkat, alhamdulillah berangkat gratis. Ya, tanpa dia mengeluarkan biaya seperti itu, dia berangkat, kemudian dia mendapatkan hadiah dari sponsor, jalan. Ya, tapi lihat hadiahnya itu dengan cara apa. Ya, kalau disebutkan hanya sebatas secara umum hadiah, dapat melaksanakan umroh, pergi berangkat melaksanakan umroh dengan cara dapat hadiah, secara umum boleh. Ya, secara umum boleh, tapi dia harus tahu bagaimana cara dia mendapatkan hadiah tersebut. Apakah dengan cara-cara yang halal, maka halal pula. Ya, kalau ternyata tidak dengan cara yang halal, maka tidak boleh dia berangkat. Contohnya tadi dikatakan, ya dia menabung, dia banyak tabungan. Ya, banyak tabungan, kemudian di sana ada hadiah yang diberikan oleh pihak bank, maka untuk dianya dia tidak berhak untuk berangkat. Untuk dianya sendiri dia tidak berhak untuk berangkat. Tapi kalau dia berikan kepada yang lainnya, ya digantikan kepada yang lainnya yang memang dia tidak menabung di bank tersebut, maka silahkan, tidak mengapa. Asalkan bukan untuk dia, yang lainnya tidak mengapa. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik, dan ini disebutkan lagi Ustaz, mungkin agen yang nyari 5 orang, agennya dapat gratis umroh. Berarti dia ngasih jemaah lah gitu, Ustaz, 5 orang, dan dia dikasih hadiah untuk gratis berangkat umroh gitu. Alhamdulillah, kalau bisa cari yang 3 aja. Iya, 3 gratis 1 kan gitu. Nah, jadi nggak payah lagi. Ya. Nah, jadi halal, nggak ada masalah. Dan ini salah satu trik ya, salah satu trik yang dilakukan oleh pihak travel untuk apa? Untuk mendatangkan jamaah. Jadi agen-agen itu diberikan bonus untuk berangkat kalau dia mendapatkan 5 jamaah. Halal insyaallah, nggak ada masalah. Masya Allah. Tuh ada yang 3 ternyata. Cari informasi ya itu. Baik, tapi kalau mau dijadikan uang itu tanya travelnya, iya. Jangan tanya Ustaz ya Ustaz. Baik, mungkin itu aja Ustaz. Cukup Ustaz. Baik, para pemirsa Rasyad TV juga para pendengar Radio Streaming dan Mengaji, kita cukupkan podcast spesial Kaula Muda kita sampai di sini saja, dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan insya Allah kita masih akan melanjutkan pembahasan kita terkait pembahasan sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di pertemuan selanjutnya insya Allah. Itu saja, mewakili guru yang bertugas kami pamit. Kita mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.